Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen yang sudah ditugaskan menjadi instruktur atau penguji peer teaching, dosen peer teaching untuk PPG 2024 gelombang 1. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Melalui video kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana teknis dan prosedur untuk pelaksanaan peer teaching antara kategori 1 dan kategori 2 sama. Nah, melalui LMS Bapak Ibu sudah bisa melihat jadwalnya perangkat pembelajaran yang kemarin sudah kita selesaikan. Kemudian berikutnya adalah peer teaching. Bapak Ibu bisa melihat seperti yang tampil di layar. Misalnya kita klik lihat modul peer teaching, nanti akan tampil seperti ini. Ada pengantar, isinya adalah file modul yang berisi tentang instrumen apa yang Bapak Ibu akan nilai. Ini instrumen manualnya, tapi nanti kita lihat bisa dinilai langsung dalam LMS gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya pastikan untuk dosen mengupload kontrak belajar yang berisi waktu, kemudian penjadwalan atau agenda, dan pembagian kelompoknya dari siapa sampai siapa. Misal seperti ini, nanti formatnya akan dibagikan oleh Pak di grup ya, melalui grup. Nah, seperti ini dibagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pengelola. Kemudian nanti tinggal diupload. Nanti mahasiswa bisa mengecek siapa, urutan mana, hari apa, begitu. Untuk teknis pelaksanaannya, seperti halnya tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Satu orang mensimulasikan RPP yang dianggap paling baik menurut peserta yang dipilih dan mensimulasikan, yang lainnya menyimak. Baik, berikutnya untuk dosen itu tugas saat yang pertama adalah mengupload. Untuk Bapak Ibu guru tinggal nanti menyimak saja. Yang penting waktu antara Bapak Ibu dosen harus sama, berbarengan. Jangan sampai ada yang siang dan ada yang sore, tapi kami harapkan berbarengan dalam satu waktu. Silahkan diagendakan dengan seksama. Kemudian di berikutnya bahan modul ajar, misal klik nanti di sini akan banyak ya Bapak Ibu, akan banyak mahasiswa, satu orang mahasiswa mengupload 3 bahan ajar atau modul ajar yang sudah dibuat pada saat lokakarya. Baik itu kategori 1 ataupun kategori 2, mereka mengupload. Nah, tugas Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen tinggal menilai hasil dari masing-masingnya. Cara menilainya tinggal diklik penilaian RPP 1 misalnya, diklik penilaian, kemudian nanti dipelajari bagian-bagian modul ajar yang sudah disusun oleh Bapak Ibu peserta. Kemudian diberikan penilaian. Di sini ada petunjuknya masing-masing lembar penilaian rancangan pelaksanaan new peer teaching. Oke, mohon memberi skor angka 1 sampai 4 di bawah kolom skala yang ini Bapak Ibu, 1 sampai 4. Kemudian jika ada catatan silahkan berikan catatan. Nah, ini agak banyak Bapak Ibu. Silahkan untuk diberikan catatan dan atau kalaupun tidak masalah. Yang penting penilaian yang wajib. Misalnya ini 3, kemudian ini 3, kemudian ada 4, dan seterusnya. Bapak Ibu setiap aspek Bapak Ibu, sehingga misalnya bisa. Nah, kalau yang sudah bagus silakan saja kosongkan. Kalau yang masih jelek misalnya 2, itu boleh diberikan catatan supaya menjadi perhatian bagi mahasiswa. Kemudian bagian yang berikutnya komponen inti juga sama 1 sampai 4 atau 4, 1 sampai 4 antara itu rentangnya. Nah, begini. Ini kedua-duanya baik itu Bapak Ibu guru ataupun dosen. Nah, seperti ini, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti akan merugikan peserta. Tentu Bapak Ibu jauh lebih paham tentang bagian-bagian dari modul ajar ini. Nah, misalnya saya simulasikan seperti ini. Kemudian di bagian akhir di sini ada catatan. Nah, kolom catatan ini akan terbuka kalau tadi sebelumnya berwarna abu-abu, kalau sudah dinilai semua akan berwarna putih, dan
bisa diketik, dan ini wajib Bapak Ibu, tidak boleh dilewat. Misalnya tampilan sudah bagus tetapi misalnya intonasi dan suara belum jelas atau samar-samar misalnya begitu, sehingga nanti jadi perhatian supaya vokalnya bisa lebih dimaksimalkan kembali. Lalu kalau sudah, tinggal berikan atau simpan nilai. Cukup mudah Bapak Ibu, tapi agak lama karena ada instrumen. Kalau dulu checklist di lembar penilaian melalui Excel, kalau sekarang langsung di LMS-nya. Itu proses penilaian Bapak Ibu, nilai bahan ajar. Kemudian yang berikutnya adalah menu peer teaching-nya, yaitu simulasinya. Nah, simulasinya ini mahasiswa diarahkan untuk memilih satu di antara 3 yang sudah diupload. Tapi kita buat dulu, ini yang membuat grupnya adalah dosen. Kalau Bapak Ibu guru, itu tinggal menunggu saja penjadwalan dari dosen. Misalnya, untuk membuat grup, kelompok pertama, klik tambah grup conference. Kemudian nama grup misalnya kelompok 1, kelasnya adalah kelas yang Bapak Ibu ampu, lalu providernya misalnya saya ambil Jitsi misalnya. Kemudian klik simpan. Kalau Bapak Ibu yang punya Zoom, silahkan menggunakan Zoom, pilihnya Zoom. Nah, lalu di sini Bapak Ibu dosen masih tugasnya, karena di sini jadwal masih kosong, kemudian anggota juga masih 0, ya, maka kita sini klik kelola anggota. Klik kelola anggota, nanti pilih siapa-siapa saja berdasarkan jadwal. Klik tambah, kemudian di sini pilih guru. Ambil misalnya yang 1, 2 dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu, tinggal klik pilih. Lalu jadwalnya kapan? Apakah hari Senin misalnya, atau hari apa? Misalnya hari Senin, atau ambil saya sekarang misalnya. Jam yang sekarang adalah jam 14.00 sampai selesai jam 16 misalnya begitu Bapak Ibu. Klik simpan. Dan nanti akan muncul di sini. Kelompok 1, mahasiswa 1, mahasiswa 3, mahasiswa 5. Nah, jika sudah, tinggal masuk lagi kembali atau klik peer teaching lagi. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tinggal join meet. Join meet. Lalu kalau sudah join meet, maka peserta mempraktekkan, mensimulasikan pembelajaran yang sudah dipilih pada modul ajar berapa. Nah, anggap sudah selesai, mahasiswa sudah mengikuti dan melaksanakan simulasinya, maka berikutnya adalah tugas Bapak Ibu guru dan dosen adalah menginput nilai sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh mahasiswa. Caranya adalah klik input nilai di sini. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, saya coba klik cek dulu. Tadi pada saat pembagian kelompok itu ada 4 atau ada 3 orang. Ada 3 orang yang kita plotting di jam ini. Ternyata pada saat nilai ini sering terjadi jadi pertanyaan, kenapa kok tidak ada? 1 hilang. Nah, artinya mahasiswa yang ke-5 belum memilih RPP. Nah, mahasiswa yang ke-5 belum memilih RPP. Silahkan Bapak Ibu dosen mengarahkan peserta untuk memilih 1 RPP untuk ditilai atau disimulasikan. Nah, anggap sudah selesai misalnya, maka berikutnya untuk input nilai tinggal klik input nilai. Di sini klik input nilai. Lalu tadi pedoman sama 1 sampai 4. Untuk menegaskan catatan boleh di sini untuk nanti perbaikan pada saat PPL. Misal mulai dari yang pertama, tahap pendahuluan, terampil membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik dan melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar misalnya. 1 sampai 4 kira-kira apa? Kalau pertanyaan pemantiknya langsung ke tiba-tiba materi, nah itu berarti kan bukan pemantik, tapi itu lanjut, atau itu adalah pertanyaan inti, bukan pemantik. Kalau pemantik kan yang sesuai dengan katanya pemantik, memancing gitu. Nah, maka misalnya tinggal diperbaiki. Misalnya pertanyaan
pemantik belum efektif, perlu direvisi menjadi misalnya apa menurut Bapak Ibu? Terampil menarik perhatian dan memotivasi siswa serta pemahaman tentang kebermaknaan belajar. Misal apakah terampil? Kalau ya, di antara 3 dan 4 dan seterusnya. Menerapkan langkah-langkah persiapan pembelajaran, misalnya silahkan saya coba pre-memory. Bapak Ibu tentu lebih memahami grade-grade masing-masing dan nanti pada saat praktek juga bisa. Misal saya mau mensimulasikan secara pre-memory saja. Ini agak lumayan panjang Bapak Ibu, jadi pastikan jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk, kalau mahasiswa satu tampil kemudian belum selesai menilainya, nanti bisa jadi lupa. Kasihan mahasiswa jika dirugikan. Nah, seperti ini dan sampai kepada ini kegiatan inti penutup. Misalnya begitu. Kemudian misal penutup terampil melakukan penilaian formatif dan sumatif. Misalnya 4 dan seterusnya. Nah, ini posisinya sedang abu-abu Pak Ibu, karena ada 1 poin yang belum dinilai. Kalau aspek semuanya sudah diberikan nilai, maka berubah jadi putih. Semuanya berarti sudah dinilai. Misalnya perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun pertanyaan pemantik dan memotivasi siswa. Misalnya begitu Bapak Ibu. Kemudian tinggal klik simpan. Tugas sudah selesai untuk mahasiswa yang pertama. Yang kedua sama seperti itu Bapak Ibu, sehingga prosesnya berulang, dan harapan kami karena micro teaching atau peer teaching ini 1 kali tampil, maka nilainya berarti harapannya dalam hal itu atau dalam peer teaching juga bisa langsung selesai sesuai dengan jadwal, tidak mengambil jadwal berikutnya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.